Daun keraton ditimpa batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kawan-kawan Melayu TV, balik lagi seperti biasa dengan saya Rio di Ngander. Kali ini tampaknya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh seorang host yang juga beliau ini udah levelnya profesional lah. Nah, siapa lagi kalau bukan Bang Belmondo Scorpio. Masih. Selamat datang Bang Bel. Iya, terima kasih. Jadi hari ini kita mau duet nih Bang Bel untuk ngepodcastin orang-orang hebat ya, tokoh-tokoh hebat di Kalimantan Barat, khususnya di daerah Sanggau. Ya. Siapa tuh ya? Bersama saya sendiri udah di sebelah saya Pak Iskandar selaku kontingen Pak ya, ketua kontingen MABM Sanggau di festival ini nanti. Dan di sebelah abang itu ada Pak Sunario. Selamat datang Pak Sunario. Iya nanti. Beliau ini budayawan lah Pak ya. Budayawan, pemilik sanggar. Nah, di Sanggau. Di highlight dikit, sanggarnya gede. Sanggarnya gede. Mungkin terbesar, tergede di Sanggau mungkin? Cukup besar. Cukup besar. yang jelas cukup terkenal. Yang jelas cukup terkenal. Kami Itu dari Sanggar Segentar Alam. Oke, Sanggar Segentar Alam. Karena memang kalau besar tidak terkenal susah gak Pak ya? Kecil-kecil terkenal oke. Ya kan? Nah gitu. Nah jadi kawan-kawan hari ini kita akan membahas ini sih paling Pak seputar. Dan lagi ada festival ya kan? Festival Budaya Melayu di Kalbar. Kemudian juga kita akan nanya-nanya juga tentang kemelayuan di Sanggau itu, kegiatan seninya, budayanya kayak gimana. Nah itu. Bang Belmondo apa nih yang penasaran nih? Saya nak nanya Pak Is dulu, Pak Iskandar dulu. Pak Is boleh. Pak Is, kan festival ini sebenarnya jaraknya tuh jauh. Iya. Sebelumnya kan tahun 2018. 2018 kan. Sekarang diadakan 2024. Kan jaraknya adalah 4 tahunan kan. Ya. Gimana Pak dari kontingen Sanggau? Apa tantangan terbesarnya untuk ngirim tim-tim terbaik ikut serta di festival ini? Kan dia nggak rutin tuh jadinya tuh. Jadinya ada jeda yang cukup lama. Apa Pak tantangannya? Terlalu lama gap gitu. Iya, memang kalau dilihat jaraknya jauh, memang kita sebenarnya kepinginnya gitu ya. Kepinginnya kita itu kan ya minimal 1 tahun 1 kali itu, sehingga kita bisa melakukan persiapan yang matang gitu ya. Ini kan sudah berlangsung kurang lebih 6 tahun ya, 2018 sampai 2024. Kita seolah-olah semacamnya ya vakum dulu. Nah begitu datang surat dari MABM Provinsi ini untuk diadakan Festival Melayu yang ke-13 ini ya, pertama kita udah mulai melakukan persiapan. Untungnya di Sanggau itu tadi kita mulai mengadakan persiapan dan kita libatkan Pak Sun ini selaku pelaku seni juga, selaku pelaku budaya itu. Dan kalau mereka ini udah siap setiap saat gitu. Kegiatan-kegiatan seni, kegiatan apapun siap mereka itu. Jadi kita berkolaborasi antara MABM Kabupaten Sanggau dengan Sanggar Segentar Alam. Sampai itu juga ada melibatkan orang yang di luar itu gitu. Yang penting yang punya kompetensi. Ya kita lakukan persiapan matang lah. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan itu kita lakukan latihan gitu. Kemudian kita evaluasi dan akhirnya sampailah kita pada tahap kita untuk mengikuti festival ke-13 ini. Jadi strateginya adalah MABM Sanggau berkolaborasi dengan sanggar-sanggar dan organisasi Melayu di Sanggau. Oke, keren juga. Kita Sanggau itu kalau tidak salah itu sekitar 46 orang yang ikut lomba itu. Datang ke sini Pak ya? Datang ke sini itu ikut langsung. Kalau dengan officialnya kurang lebih 82 orang. Saya penasaran nih Pak, Sanggau ke Pontianak ini berapa jam sih Pak? Wah ini masalah juga kita merasa sekarang ini. Lama ya? Biasa aja kan 4 jam kita ini. Oh biasa 4 jam. Kemarin tuh kita berangkat tanggal 17 itu situasi banjir. Sehingga kita harus lewat Meliau, Tayan. Mutar ya. Dan kemudian kita terjebak juga di beberapa tempat di Embawang itu karena banjir. Sehingga kita butuh waktu 8 jam kemarin. 8 jam. Total ya? Iya. Karena saya itu lihat MABM yang datang ke Pontianak itu pasti menempuh waktu yang panjang betul tuh Pak kan, datang ke Pontianak untuk ikut festival. Apalagi kalau rombongan cukup banyak tuh. Antusias festival menjadi kerasa hikmat. Saya ngelihat gitu tuh kan.
Sekarang kita ganti nih pertanyaannya ke Pak Sun dulu. Wah, Sebagai ini orang yang sangat paham betul lah budaya. tentang budaya. Kalau Ini udah hitam. Saya mau mulai dari rasa penasaran saya dulu Pak Sun. Iya. Kan kita tahu nih Pak Sun, Melayu ini identik sama pesisir sebenarnya. Betul. Ya kan? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua itu adalah Melayu itu identik sama tepi sungai, Betul. ya kan? Kalau saya lihat, Sanggau itu adalah Melayu yang identik sama tepi sungai. Iya. Ya, saya penasaran tuh Pak Sun, apa perbedaannya? Atau ada nggak sih bedanya Melayu yang tepi sungai sama Melayu yang pesisir, Pak Sun? Dari perspektif Pak Ya. Sun lah. Tentunya tetap ada ya. Karena terutama di dalam kegiatan masyarakat ya, masyarakat Melayu yang ada di pesisir dengan masyarakat Melayu yang ada di tepian sungai itu beda. Terutama di mata pencahariannya gitu kan. Di sini kalau di pesisir jelas dia melaut dan sebagainya. Nah disitulah muncul satu kebiasaan adat. Ya. Adat yang kaitannya dengan tadi pesisir dan adat kaitannya dengan sungai itu beda. Jadi muncul juga seperti karya-karya seni atau dari yang tradisi gitu kan, muncul juga berbeda. Nah, disitulah perbedaannya. Yang jelas tetap ada perbedaan karena kondisi tempat ya, geografisnya kan berbeda. Saya juga pernah ini tuh dengan salah satu budaya Betawi itu bahwa dia juga pernah mengatakan Betawi itu adalah Melayu, dia bilang. Betul. Dan karena memang penyebaran budayanya itu di daerah pesisir, ya kan, di daerah-daerah pelabuhan. Ya. Nah, apakah kalau daerah sungai itu, ya kan, bisa zaman dahulu ya, saya kurang tahu juga. Ya. Apakah daerah sungai itu juga fungsinya sama? Ya. Jadi gini, kalau untuk daerah pesisir seperti di sini di Singkawang dan sebagainya kan di tepian. Ya, tepian. Nah, kalau kami yang di pedalaman gitu, kan transportasinya semua lewat sungai. Ya, dulu kan. Para penyebar agama pun lewat di situ. Oh. Nah, di situlah jadi fungsinya kurang lebih juga sama. Berarti ya sama aja kan? Kendaraan yang digunakan kalau istilahnya kalau di sini kapal, kalau itu sampan dan sebagainya. Tapi tetap disitulah untuk karena transportasinya menggunakan sungai, maka disitulah cara penyebarannya juga menggunakan, jadi sama. Yang penting di mana tempat transportasi itu mudah diakses gitu. Beda dengan sekarang, transportasi sudah modern. Transportasi modern, penyebaran media sosial udah gencar, digital. Kayak TV sudah ada. Media TV udah. Saya jadi kepikiran karena Pak Sun bilang transportasi ini kan, nampaknya MABM Sanggau ini harus beli kapal sungai yang gede. Jadi setiap event Pak bisa menyusuri sampai ke Pontianak. Nah, itu nanti kapan sampainya? Oh, itu lebih lama Pak kalau lewat? Pasti lebih lama sih. Dulu kan ada yang namanya Bandung. Nah, transportasi kami itu menggunakan Bandung dari Sanggau ke Pontianak itu 1 minggu. Oh, tak jadi lah Pak. Tak jadi lah, Pak. Udah telat Pak, kita selesai lomba. Jadi miniatur. Miniatur untuk cenderamata dan sebagainya. Iya sih. Karena memang ada wacana kita dari MABM itu untuk mengadakan itu motor Bandung gitu kan. Motor Bandung khusus untuk wisata sungai. Kayak di Pontianak ini kan gitu. Kita Sanggau ingin nggak ikut gitu. Cuma karena sesuatu yang hal belum tercapai nampaknya. Mudah-mudahan lah ke depan. Mudah-mudahan ada yang nonton terus ada yang nonton, kemudian ada yang menjadi investasi Pak. Iya, betul. Ya. Karena kita tadi ke sungai itu. Iya. Di MABM Sanggau itu Pak Iskandar, kan sekarang ini saya nanya tentang budaya juga dan ada kaitannya sama MABM Sanggau. Kan organisasi Melayu itu biasanya tuh diisi banyak orang tua tuh Pak Iskandar. Saya tanya karena Bapak kontingen nih, ketua kontingen orang tua. Mulai ada tren nggak sih Pak? Ada mulai usaha nggak sih misalnya anak-anak muda tuh dimasukkan ke dalam kepengurusan MABM Kabupaten Kota Pak? Jadi bisa aktif gitu. Gimana Pak Iskandar? Kalau untuk DPD-nya, Dewan Pengurus Daerah itu ya, itu memang rata-rata sih di atas umur 30-an ya untuk sekarang ini gitu. Tetapi kita juga punya cabang
cabang yang di setiap kecamatan itu ada 15 kecamatan. Itu ada mudah-mudahan kita libatkan semua di dalam kepengurusan APBN. Itu dalam pengurusannya. Kita kan dalam pengurusan itu kan biasanya kita menyusun kebijakan. Tetapi dalam event kalau ada kebijakan, misalnya ada event-event yang berkaitan dengan kemelayuan itu tetap kita libatkan anak-anak muda gitu ya. Betul. Memang kalau wacana tadi untuk kepengurusan itu kita Anak 20 misalnya tahun diambil masuk, anak yang ya. di bawah umur, dalam arti di bawah umur 30 tahun ya, tapi udah punya syarat-syarat tertentu gitu ya. Memang itu besar kompetensi enggak masalah itu. Memang kita harapkan seperti itu. Kita ini kan kadang-kadang orang tua ini ya banyak ikut organisasi gitu ya. Betul. Banyak ikut organisasi ini ikut. Itu kadang-kadang kita juga bingung biasanya. Tidak bisa maksimal kita berkiprah dalam usaha itu. Tetapi kalau kita libatkan misalnya anak muda dalam pengurusan itu, saya yakin itu fokus. Tapi ada yang minat nggak Pak? Maksudnya ada nggak sih anak 20 tahun yang minat banget nih? Kalau saya rasa sih minat ada. Cuma kita tadi harus berani berikan kepercayaan kepada mereka. Iya, betul. Beri kepercayaan kepada mereka untuk mengelola suatu organisasi besar gitu kan. Sehingga mereka itu bisa berkiprah secara maksimal gitu. Dan itu kader juga ya. Betul. Kalau kita nggak punya kader bisa runtuh. Habis. Karena memang sebagai generasi muda ya, saya juga merasa kalau cuma dilibatkan di level panitia, itu tuh kayak kayak biasa aja gitu. Cuma kalau kita udah dilibatkan sebagai pengurus itu kan, anak muda ini jadi wakil misal, atau dia jadi terlibat lah dalam kepengurusan itu di level-level itu ya. Dan itu merasa ada pride loh Pak, ada apa ya, kebanggaan tersendiri gitu. Jadi dia semangat gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya panitia. Nah, itu kan itu keresahan anak muda tuh ya. Tapi biasanya di sanggar tuh banyak anak muda juga kan Pak? Betul. Ya kalau di sanggar kami itu ya anak muda semua. Yang tua cuma saya. Gitu ya. Jadi sekarang pun seperti di sanggar kami ya, itu untuk garapan-garapan baik itu tari, musik tradisional, yang kontemporer atau apa, udah kami serahkan semua kepada anak muda. Cuma kami bisa hanya memberikan arahan atau ini kurang begini, ya paling itu aja. Bagus juga, bisa jadi kader sanggar jadi kader MABM. Bisa, itu mana tahu ya kan? Kader sanggau. Gimana ide itu Pak S? Itu biasanya kan kalau yang Pak Sun itu kan pelaku gitu ya. Pelaku. Tapi kan kedudukan kebijakan tentunya dari Indonesia induknya gitu ya. Tapi kalau tadi orang yang kadang-kadang ini kan anak muda, itu kan kalau kita beri kepercayaan itu kadang-kadang juga bisa dia tuh dewasa gitu kan untuk mengambil suatu kebijakan. Bukan berarti anak muda jadi selera muda, enggak juga gitu kan. Tapi selera muda juga boleh. Tetapi ada kebijakan-kebijakan tertentu itu memang harus diambil oleh anak muda itu. Oh iya. Memang kalau dengan diberikan kepercayaan itu level PDM meningkat. Asal ya memang kata Bapak tadi sesuai dengan kompetensi. Kompetensinya ya. Karena memang nanti kalau diberikan ke sembarang orang dia jadi sewenang-wenang ya, seenaknya kan, yang tidak berkompeten pun ya gitulah, kurang juga jatuhnya. Oke. Memang kita ini kan kadang-kadang merasa gini. Kalau kita mau berkiprah itu kita harus dilibatkan dulu kadang-kadang seperti itu. Kalau kadang-kadang kita tidak dilibatkan, kita ajak, saya kan tidak ikut panitia, saya kan tidak ikut dalam kepengurusan, padahal dia punya kompetensi itu. Nah, yang seperti itu sebenarnya perlu kita rekrut. Jadi di sampingnya juga sebagai apakah dia panitia, pengurus segala macam, dia juga sebagai pelaku gitu. Nah, itu. Kadang-kadang kita juga menginginkan seperti itu. Mudah-mudahan organisasi MABM Sanggau ini naik kelas. Amin. Pak, saya mau nanya juga nih, di Sanggau sendiri ada event nggak Pak yang tingkat kabupaten yang nuansanya juga Melayu? Kayak festival itu. Ada nggak sih Pak? Khusus untuk MABM ya. Misal di luar MABM juga ada Pak. Festival Melayunya di sana ada nggak sih Pak? Kalau di luar MABM itu ada kita agenda tahunan itu. Tapi itu diadakan oleh di keraton itu, namanya Paraje itu tiap tahun. Apa Pak? Paraje. Nah, kan di situ juga ada nampilkan khas Melayu di situ gitu. Nah, ya lomba-lomba juga ada gitu. Dan dia juga terlibat lagi juga biasanya gini. Kita dengar dari Paraji dari biasanya gini. Paraji itu adalah merupakan upacara adat yang ada di keraton gitu. Tapi keraton juga membuka untuk umum, artinya gitu. Setelah diadakan upacara yang khas, yang khusus ya, itu untuk keraton, upacara adat, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang merupakan budaya dan seni budaya Melayu.
selama beberapa hari. Jadi kegiatannya kan paling 3 hari ya di upacara adat parajiknya tuh. Nanti selanjutnya 3 hari berikutnya adalah kegiatan-kegiatan seni budaya Melayu. Pak Sun, parajik itu ngapain Pak Sun? Parajik itu bersih-bersih negeri. Gitu. Bersih-bersih negeri. Nah, jadi di situ supaya waktu itu ya kalau misalnya ada musibah, wabah dan sebagainya, diadakan upacara adat parajik dengan keliling-keliling kampung, membaca Yasin dan sebagainya. Itu kayak tolak bala itu ya? Iya, sama kurang lebih seperti itu. Beda bahasa. Kemudian dilanjutkan lagi di upacara keraton juga bersih pusaka-pusaka keraton. Ya. Dan ada beberapa kaitannya dengan upacara adat yang lain seperti tolak ajung dan sebagainya gitu. Berarti parajik ini diadakan oleh sultannya? Raja di sana, Pangeran Ratu Suryanegara itu. Yang sekarang beliau nama Gusti Arman ya. Pak Gusti Arman. Tapi Pak Sun, saya agak ini nih penasaran. Kalau parajik itu bahasa Melayu kah atau Melayu Sanggau kah? Itu bahasa Melayu, kalau dari bahasa itu bahasa Arab Melayu. Arab Melayu. Ya. Parji. Parji. Oh, iya. Itu. Parji ya. Itu makanya di situ dalam waktu berjalan ke ada lafal-lafalnya ya Robbihim wa bi alaihim dan seterusnya itu ada. Oh iya, Farji ya, bersih gitu kan. Agenda ini. Nah, itu biasanya kan keliling-keliling desa, keliling-keliling daerah. Bukan begitu. Jadi itu keliling wilayah yang di bawah keraton itu waktu itu. Nah, kalau sekarang ya kelilingnya keliling kota sekarang yang membacanya ya seperti itu. Karena di kampung-kampung udah jadi satu ya. Berarti memang pusatnya di kota Sanggau itu Pak. Itu. Ya. Gimana menurut Pak Iskandar kalau misalnya parajik dan festival MABM Sanggau tingkat kabupaten dijadikan satu? Saya pengen lihat nih. Kan biasanya tuh gini Pak, saling sinergi ini. Supaya eventnya kapasitinya menjadi lebih gede, itu lebih besar. Dari pandangan Pak Iskandar gimana? Ada bisa sih sebenarnya kalau kita mengadakan, tapi ada hal-hal khusus yang memang kita tidak bisa campur gitu. Iya. Tapi kalau dari segi budayanya bisa kita gabungkan budayanya. Karena itu ada hal tentu yang dilaksanakan oleh keraton, tapi ada juga kalau memang kita MABM kan budaya Melayunya. Nah, semua yang dilaksanakan di itu kan ada istilahnya hal-hal yang berkaitan dengan bersih-bersih tadi. Kalau yang untuk yang seni segala macam itu ya bisa kita gabung dengan pelaksanaan dengan mungkin gitu tuh, Farji itu terpisah gitu Pak ya. Ada agendanya tetap sendiri. Agendanya tetap sendiri. Selebihnya baru festival. Yang gitu. selama ini dilakukan seperti itu dan selama ini dilakukan. Dan dari MABM tetap membantu kegiatan itu. Cuma itu kan tidak bisa dijadikan muara ya. Muaranya ke tingkat festival Melayu itu tidak bisa dijadikan muara karena apa? Parajik hanya ada sampai di tingkat kabupaten sama dengan Robo-Robo. Oh iya. Robo-Robo di Mempawah, ya kan? Parajik di Sanggau itu sama kurang lebih. Jadi itu tetap kegiatannya dijadikan satu tetap. Lokal ya. Nah, di sini untuk mengangkat budaya Melayu ya lewat parajik kan bisa. Nah, sama di Mempawah kurang lebih seperti itu, gitu. Robo-robo ya. Ya, yang kami harapkan malah gini. Oh, saya mau dengar apa yang Bapak harapkan. Yang harapan yang pertama ini gini, Festival Melayu ini diadakan yang pertama bukan 2 tahun sekali, tapi setahun sekali. Prof Hairil ada ini nih aspirasi. Ada request nih, Prof. Ada request. Perlu itu. Ya, dengan demikian itu untuk memacu kabupaten. Kabupaten otomatis akan mengadakan kegiatan. Setuju. Festival Melayu tingkat kabupaten dan nanti memacu ke tingkat kecamatan. Jadi kalau ada kegiatan ke tingkat provinsi tinggal ngambil aja karena itu ada muara. Iya betul. Festival Melayu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Ya itu ada. Jelas tingkatannya. Nah gitu. Kalau soal kegiatan sama-sama mengangkat budaya bisa melalui kegiatan-kegiatan yang lain. Iya. Dan apabila kegiatan semacam ini diadakan terus-menerus, sanggar-sanggar di setiap daerah menjadi lebih hidup. Menjadi lebih hidup pastinya. Apalagi sanggar Pak Sun bisa jadi lebih gede. Wah, walaupun udah gede ya kan, udah besar, makin besar aja. Gendut gitu. Tapi yang penting adalah
kader-kadernya Pak Sun bisa kita tarik jadi kadernya MABM. Ya, tergantung nanti ya bagaimana. Nah, kalau kami tetap aja siap, asalkan untuk melestarikan budaya. Betul. Oke. Pak Iskandar, gimana kontingen MABM Sanggau nih lagi berlomba nih? PD dan dapat juaranya itu gimana nih? Harus optimis Pak Iskandar. Tetap optimis. Optimis. Mantap. Ya kita sih berusaha tampil yang terbaik gitu ya. Tapi kalau memang ada yang lebih baik dari kita ya gimana lagi ya. Jadi kita ada berusaha gitu. Kita dalam festival ini ya karena tadi ada sesuatu dan lain hal gitu ya. Sehingga kita tidak bisa ikut semua. Tapi cuma 2 cabang yang enggak ikut. Dia berapa cabang sih, Pak? Sampan Bidar. Oh, Samban Bidar. Itu yang nggak ikut tuh. Yang nggak ikut sama Betutur. Enggak terkejar waktu. Iya, iyalah. Kita udah cari-cari orangnya untuk Betutur itu memang rupanya kita ya semua tetapi tidak Belum dapat yang belum jelas. dapat. Karena waktu itu kan juga terlalu mepet waktunya. Apalagi kalau Sampan ini kan, tapi kan kalau Sampan ini kan orangnya udah lama nih pasti latihan, Pak. Memang tidak disiapkan. Berkaitan dengan Kami ngangkutnya yang payah jauh. kita juga terbatas itu ya. Iya, paham. Tapi optimis nomor 1, Pak ya. Optimis nomor 1. Juara bergilir ya, memperebutkan. Untuk lagu Melayu itu kan disyaratkan 40 sampai 70 Beliau tahun. sendiri yang tampil nanti. 70 tahun itu ya. Harus dari pengurus MABM. Dan kawan-kawan tunjuk saya pula. Berarti Bapak ini suaranya bagus. Bagus. Bukan lagi bagus, Apa bung kita tes? Dengan itu nanti dan dulu deh. Jadi Pak Is mau nyanyi lagu apa nanti waktu Ada lagu wajib Pak ya kalau nggak salah. Itu ada. Ada. Oh, ini Fatwa Pujangga itu kayak gimana awal Pak ya? Gimana tuh Pak Is? Ini kan pula pura-pura dan perahu. Ini Pak Is, ini penyanyi. Pak. Jago nyanyi. Saya lupa tuh Pak. Kalau enggak, maksudnya saya lupa nih Fatwa Pujangga itu kayak gimana tuh. Boleh lah Pak Is nyanyikan sedikit gitu awalnya. Sikit ya kan Pak. Sun juga mendukung kita nih kan. Kalau saya nyanyi sekarang ini nanti kedengaran itu. Oh iya. Belum tayang. Belum tayang. Nanti Pak. kita tayang setelah Pak Is tampil. Bisa coba deh. Boleh sedikit ya. Tak apa. Telah ku terima suratmu yang lalu, penuh sanjung dan kata merayu. Cukup ya? Juga. Jadi juara 1 nih. Ini juara 1. Ini juara 1 nih, harus juara 1 nih kayak ini nih. Itu harapan kami. Di Sanggar Pak Sun ada juga yang nyanyi-nyanyi Mas. Yang kami ada juga, tapi kami fokusnya pada tari dan musik tradisional. Saya rasa Pak Iskandar cocok jadi guru nyanyi. Boleh masuk ke sanggar. Oke. Pak Sun. Ya. Gimana? Kita kembali kepada topik kebudayaan. Ya, betul, kebudayaan. Pak Sun gimana melihat fenomena anak-anak muda yang mulai banyak meninggalkan kebudayaan atau identitas kebudayaannya sendiri, Pak Sun? Ya kan? Kan kalau Pak Sun ini kan udah orang yang sangat menjaga kebudayaan dengan melahirkan sanggar, terus banyak kader di dalamnya. Tapi kan ada juga fenomena anak-anak yang mulai meninggalkan itu. Nah, gimana Pak Sun melihat? Kalau menurut saya bukan fenomena mulai meninggalkan. Oh, jadi apa tuh? Sudah meninggalkan. Oh, oke. Nah, Lebih parah ya. kami ini dari sanggar-sanggar, bukan hanya sanggar saya aja, tapi beberapa sanggar yang ada di Sanggau itu tetap ya mengajak anak muda, narik, bahkan istilahnya diberikan satu gambaran, ini loh budaya kita. Iya betul. Ya, seperti ini yang bahkan orang luar negeri, orang daerah lain itu menyukai. Kenapa kita tidak? Kita ajak pelajar-pelajar dari mulai TK sampai ke perguruan tinggi kita ajak. Bahkan kita beri kesempatan, kamu perlu untuk supaya berkembang, kita kreasikan, kita beri kesempatan mereka. Nah, jadi sekarang itu rata-rata yang di sanggar-sanggar di Sanggau itu anak muda semua. Jadi kita ajak seperti itu. Jadi supaya mereka tidak malu lagi melakukan budaya daerahnya. Sekarang kan gini ya, seperti ada daerah lain, setiap kegiatan menggunakan pakaian adatnya. Tapi kan kita tidak. Nah, maka dari pemerintah pun ada yang lewat pelajar itu ada seragam pakaian adat. Nah, itu bagus walaupun diadakan setiap ada kegiatan. Paling tidak akhirnya sekarang udah punya.
kalau ada kegiatan, tadi dulunya kan cari satu orang, coba kamu pakai baju Melayu, bingung nyarinya. Alhamdulillah ya, kita sudah mulai mengangkat itu dari sanggar-sanggar, dari organisasi Melayu, sudah mengajak generasi muda, jadi untuk menyenangi budayanya sendiri dan mempromosikan budaya kita keluar. Nah, alhamdulillah Sanggau itu nggak ketinggalan banget lah ya. Gitu. Kami sudah ya katakan go internasional udah juga ya. Kalau di Malaysia aja. Udah internasional Pak. Gitu. Luar negeri tetap. Ada kita pertunjukan di sana ada, apalagi dalam titian Muhibah itu kami sering bergantian ya. Setiap tahun tuh, tahun ini di Sanggau, dan tahun depan di Malaysia, Sarawak, itu, nah itu ya. Kemudian pertunjukan-pertunjukan di daerah lain seperti Bali, yang paling sering itu di Jogja. Nah di Jogja itu kan budayawan ya. Tapi kita tunjukkan bahwa kita punya keunikan tersendiri gitu loh. Betul. Makanya itulah yang untuk motivasi anak-anak bahwa kita ini di mana-mana bagus. Ya. Beda dengan modern kan semuanya orang udah tahu. Tapi dengan ini akan dihargai bahkan luar negeri seperti Saman aja di luar negeri udah luar biasa diakui kan Saman itu. Tari Keca, syiar budaya Melayu itu yang penting Pak ya. Dari Pak Iskandar, MABM Sanggau ada upaya tidak Pak untuk memperkenalkan adat budaya Melayu kepada generasi penerusnya ini Pak? Kalau tugas sanggar tadi kan jelas ya Pak ya, mereka buat tarian, musik gitu-gitu. Kalau dari organisasinya sendiri gimana Pak? Kalau kita sih memang memfasilitasi. Memfasilitasi namanya adat budaya. Gitu. Jadi adat juga kita ada, budaya juga kita ada. Itu kita memang ada memfasilitasi kawan-kawan yang memang ada berminat di dalam budaya maupun di dalam budaya sendiri lah. Itu tetap ada di itulah fungsinya MABM tadi itu. Jadi kita juga akan, makanya MABM tidak bisa juga berdiri sendiri gitu. Tapi kita tetap melibatkan orang-orang pelaku budaya. Oh ya, itu yang bagus salah satu upaya kita untuk melestarikan itu. MABM ini memfasilitasi dan tidak menutup diri. Tidak menutup diri. Membuka diri. Berkolaborasi dengan pihak-pihak manapun, termasuk sanggar misalnya, atau organisasi Melayu lainnya, supaya sama-sama kita majukanlah Melayu. Apalagi anak-anak yang ada di Sanggau. Ya. Makanya dalam festival Melayu sekarang ini kan tidak hanya kita ngambil orang-orang MABM, kita juga ngambil orang punya kompetensi dari organisasi kemelayuan yang lain. Gitu. Kita ambil lagi. Yang penting mereka tuh punya kompetensi gitu ya. Tidak sembarang ambil. Jadi tidak hanya orang ada yang tampil. Ini masih pertanyaan untuk Pak Iskandar. Seneng dan bangga Pak, nggak Pak, melihat festival acara di Provinsi Kalbar ini Pak? Kalau nggak senang sekali saya itu dengan adanya festival ini jadi hidup budaya kita, tidak tenggelam gitu kan. Walaupun kemarin itu 6 tahun vakum ya. Vakum. Tetapi sekarang ini dengan adanya BMN kita mulai bergairah lagi gitu. Dan Pak Sun pun bergairah kan. Semangat betul Pak. Karena dia gini, tidak hanya ada festival aja dan mereka berlaku, tetapi tidak ada festival juga mereka jalan terus. Iya betul. Sehingga pada saat diperlukan, siapa pakai mereka. Saya waktu pertama ditunjuk sebagai ketua kontingen, katakan gini juga, apakah bisa kita ini siapa nanti kita libatkan semacam yang diadakan rapat beberapa kali dan kita ada koordinasi, ya ternyata ya alhamdulillah semuanya bisa terlaksana gitu. Mudah-mudahan ya apapun hasilnya, yang penting kita sudah ingin untuk menampilkan sesuatu yang terbaik lah. Yang paling penting memperkenalkan budaya Melayu ini Pak ya. Dan khususnya Melayu Sanggau. Ini kan. Festival ini kan udah tersiar satu Indonesia Pak. Bahwa ada festival Melayu besar di Kalimantan Barat ya kan. Dari Pak Sun. Karena kita udah masuk sesi akhir nih Pak Sun. Pak Sun tuh ngadep kamera sebelah kanan Pak Sun. Apa harapan terbesar Pak Sun untuk kemajuan budaya Melayu sebagai penggiat seni? Harapan saya itu tetap yang pertama adalah tergalinya seni dan budaya daerah yang sudah tenggelam. Yang kedua munculnya pengembangan ya, kreasi-kreasi yang tidak lari dari ranah budaya itu atau kedaerahannya, tetap seperti itu. Dan yang ketiganya adalah generasi muda tertarik dan semangat untuk melestarikan dan mengembangkan budaya. Pak Iskandar,
harapannya untuk kemajuan MABM Sanggau. Nah, kalau ini beda konteksnya MABM Sanggau. Ya, harapan kita sih MABM sebenarnya bisa lebih aktif lagi ya di dalam membina gitu ya. Membina terhadap pelaku-pelaku seni, pelaku budaya itu supaya kedepannya bisa lebih baik. Kemudian harapan saya juga agar itu bisa lestari gitu ya. Maka kegiatan-kegiatan festival budaya ini dan dilaksanakan paling tidak ya 2 tahun lah paling tidak itu. Kalau setahun sekali itu lebih bagus gitu ya. Sehingga kita setiap tahun tuh ada event-event yang betul dikatakan Pak Sun tadi. Memang kalau memang tadi setiap tahun ya kita juga mengadakan seleksi di tingkat daerah. Jadi tidak sifatnya dadakan gitu. Jadi ada regenerasi gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau saya melihat nih, Bang Pio, berarti tutup ya terakhir dari kata Pak Sun sama Pak ini ya. Saya melihat kalau dalam konteks pengembangan ya dan menjaga kelestarian ya, pelaku seni itu seperti anak, ya kan? MABM itu seperti orang tuanya dan Sanggar itu sebagai gurunya. Tuh. Kalau gurunya udah ngajarin tapi orang tuanya nggak support juga kan? Betul. Itu agak anaknya itu nggak akan keluar, nggak akan bakatnya atau ini nggak akan terekspos sampai keluar, ya kan? Kalau orang tua yang nggak support gitu. Nah, hadirlah MABM itu sebagai orang tua dari pelaku-pelaku seni. Ya, itu Pak. Oke. Merekap. Terima kasih banyak Pak Iskandar. Ya, terima kasih banyak Pak Sun. Silakan ditutup Rio. Nah, kawan-kawan, itulah hari ini kita ngandir dengan Pak Is, dengan Pak Sun sebagai perwakilan dari Kabupaten Sanggau. Nah, kita sudah mendengarkan harapan-harapannya dan kita juga mengetahui Parje tadi. Banyak hal yang dapat kita ambil dari Paraje, maaf. Udah ada banyak hal yang dapat kita ambil ya kan, dapat kita pelajari dari talk show atau ngandir kali ini ya. Semoga kedepannya kita juga mendukung Kabupaten Sanggau MABM khususnya untuk lebih maju pastinya. Nah, kita doakan MABM Sanggau menang. Kita doakan optimis, MABM Sanggau menang. amin optimis dulu. Kalau Pak Is juga menang. Nyanyi nanti akan ini Pak. Kami datang nanti nonton Pak Is. Nah, kapan tuh Pak? Kapan tuh? Tanggal 21 malam. Nomor 1. Undian nomor 1 juara 1 tuh. Belum nomor 1 udah dapat nomor 1. Enggak enak kalau kita nuntupnya nggak pakai pantun, Yo. Iya kan. Kalau Bapak ini kira-kira dia apa nih? Saya dulu. Boleh. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Nyelamatkan diri lo. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Oh, itu. Apa ikan seluang aja lah. Biar cepat pulang. Saya tambah sedikit. Boleh. Ada bangau ke muara. Sedap. Sedap. Sanggau pasti juara. Wah. Nah, itu saya tutup secara formal lah mungkin. Iya, apa tuh? Sedap dipandang, lincah dan ayu, bertari jepen, gadis menari. Festival seni budaya Melayu, jaga tradisi Melayu lestari. Terima kasih banyak Pak Iskandar, terima kasih banyak Pak Sun, terima kasih banyak teman-teman Melayu TV. Sampai jumpa.